Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah man la nabiyya ba'dah. Para jamaah yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali ta'lim kita di subuh yang penuh berkah ini, mari kita doakan saudara kita yang sakit diberikan kesehatan, yang lagi banyak masalah diberikan solusi yang terbaik, yang ada sesuatu hal semoga Allah berikan hidayah serta petunjuk yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ala barakati hadzal ta'lim wa sawahil bakir ya ala kalatu umul furqan al-fatihah. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke bagian terakhir dari kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, yaitu part yang ketiga, konsekuensi dari penjelasan sebelumnya ketika Khalifah Ali akhirnya mau tidak mau harus mengangkat senjata pada kasus perang Onta, Ma'rakatul Jamal, berhadapan langsung face to face dengan Aisyah istri Rasulullah SAW, Talhah ibn Ubaidillah dan Zubair ibn al-Awwam yang sebelumnya adalah orang yang memilih Khalifah Ali sebagai khalifah, dan 10 orang yang mendapatkan kabar gembira untuk masuk surga. Khalifah Ali juga sama, berarti para ahli surga sedang bertempur di atas bumi. Kemudian beliau tidak bisa menghindari perang di Nahrawan menghadapi kaum Khawarij yang nanti kita akan uraikan kenapa dia tumbuh dan menjadi besar, karena mereka tidak setuju dan tidak puas dengan keputusan Khalifah Ali terkait perang Siffin atau arbitrase menggunakan mushaf Al-Quran. Jadi sejak masa Khalifah Ali mengangkat nama atas nama Al-Quran, atas nama agama, itu juga sudah terjadi. Dan yang terakhir yang tidak bisa dihindari, perang Siffin yang membuat banyak sahabat wafat antara Khalifah Ali dengan Muawiyah. Ini hal-hal yang tidak bisa dihindari selain hal-hal lain terkait dengan kebijakan serta legasi yang diciptakan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Bapak Ibu yang saya muliakan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, ada 2 poin penting yang oleh para sejarawan dan kita perlu sama-sama pahami serta jadikan satu hal yang cukup mendasar dan prinsip. Yang pertama, apapun itu penjelasan dan sejarah yang menguraikan semua tentang sahabat, kita harus sepakat sahabat itu dikatakan adalah al-adalah. Para sahabat Nabi itu adalah sahabat-sahabat terbaik yang Rasul tegaskan melalui 3 hadisnya. Yang pertama, Rasul katakan khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah orang yang hidup bersamaku, beriman kepadaku, berjuang bersamaku, dan berjihad bersamaku. Siapa itu? Para sahabat. Jadi ini penting supaya nanti tidak terkotori oleh pendapat atau perspektif, apalagi musuh-musuh Islam yang mencoba mendegradasi keadilan sahabat. Pertama itu. Yang kedua, bahwa sahabat itu disampaikan Rasul dalam hadis yang lain, ashabi kan nujum ayyuma iqtadaitum iqtadaitum. Sahabatku seperti bintang di langit, siapapun yang kalian ikuti di antara mereka,
kalian pasti di atas jalan hidayah. Dan yang terakhir, kata Rasul, sahabatku adalah orang-orang yang tidak diragukan kualitas keimanannya dan tidak ada yang bisa menyamai kualitas dan ganjaran pahala yang Allah berikan kepada mereka. Salah satunya Abu Bakar As-Siddiq. Kalau amal penduduk dunia ini ditimbang dengan amalnya ibadah Abu Bakar As-Siddiq, belum sahabat yang lain, ma balagha hadda nasifi, jangankan melebihi setengahnya pun nggak nyampe. Itu beberapa hadis Rasul. Dan tentu yang terakhir, Allah telah ridho kepada mereka, kita pun ridho kepada mereka. Radhiyallahu anhum wa radu an. Itu prinsip pertama ini. Karena kalau tidak ini kita sepakati, maka kita akan terjebak antara logika kita melihat sahabat dengan fakta sejarah yang tidak bisa kita tolak. Karena setelah terbunuhnya Khalifah Umar, Utsman dan Ali, kita tidak pernah berhenti yang namanya berseteru. Muncul Syiah, muncul Khawarij, muncul golongan-golongan lain, muncul Fatimiyah, muncul ini, itu semua bunuh-bunuhan semua itu. Nggak ada yang nggak bunuh-bunuhan. Cuman dulu belum ada aja media sosial, jadi nggak ada membunuh karakter. Tapi fitnah sana sini banyak. Itu penting karena nanti kita terjebak nanti mempersoalkan sahabat, kita fokus pada kalimat Allah ridho kepadanya. Tapi fakta sejarah mengatakan begitu. Nah, itu harus kita sepakati supaya tidak terjebak kepada mendiskreditkan sahabat sehingga berujung kepada meragukan hadis-hadisnya. Kalau sudah meragukan hadis-hadisnya berarti meragukan kualitas Al-Quran dan wahyu. Kalau sudah meragukan Quran dan wahyu, ujungnya apa? Murtad dan ateis. Penting. Karena ini sebagai penutup Khalifah Ali yang nanti setelah ini akan terus muncul gerakan-gerakan yang berbeda, yang nanti muncul istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu prinsip pertama. Yang kedua, bahwa karena sahabat ini sudah dijamin keadilannya dan sudah dijamin kemuliaannya bahkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang kedua, ketika terkait dengan politik, terkait dengan kebijakan, dengan banyak manusia dan banyak problemnya, sahabat juga bukan maksum. Karena yang maksum itu adalah Rasulullah SAW. Sehingga kita boleh mengkaji sejarah, mengambil kesimpulan, karena memang itu bagian dari ijtihad mereka. Tapi kita tidak boleh menjatuhkan apalagi menghinakan kemuliaannya. Maksudnya apa? Fakta sejarah, kebijakan politik, ijtihad mereka itu kita pelajari dan kita pahami, tapi tidak menjustifikasi versionnya. Dan itu penting saya sampaikan, karena kalau sudah baca sejarah, yang akan muncul adalah banyak sekali pertanyaan. Saya ketika kuliah pasca sarjana di Kairo itu, ketika membaca referensi sejarah dari para sejarawan muslim, scholar muslim, berarti para ulama Azhar, ulama-ulama ini, dengan membaca rujukan orientalis, itu saya mengalami kebingungan. Ini yang benar yang mana? Kalau dilihat fakta-fakta penjelasan orientalis kan dia pendekatannya ilmiah sekali. Benar juga begitu. Tapi ketika baca penjelasan sejarah para ulama Azhar itu, para ulama-ulama tengah itu, ada hal lain yang tidak bisa kita menginterpretasinya lalu kita katakan begini. Itu sama dengan yang saya sampaikan pertemuan kemarin, menjelaskan kebijakan pemerintah Orde Baru, Orde Lama itu kan ada 3 teori. Satu, yang hidup pada saat itu, yang pro dengannya, maka isinya adalah pujian-pujian, kalaupun kritik dengan bahasa yang santun. Atau yang kontra dengannya, maka isinya adalah makian-makian. Kalau ada kebaikan ya sedekah aja, kan begitu teorinya. Pro dan kontra. Orde Lama yang pro ya pasti isinya kebaikan. Kalaupun ada yang nggak suka,
ya bahasanya selalu mencoba santun kan. Tapi kalau yang kontra isinya pasti makian. Kalaupun ada kebaikannya ya dikit saja gitu. Yang ketiga, orang yang tidak hidup di zaman itu tapi melihat referensi pro dan kontra, dia menyimpulkan. Kita ini masuk yang ketiga itu kan. Tidak hidup bersama sahabat, tidak kontra kepada sahabat, hanya melihat fakta sejarah dari riwayat-riwayat yang kita baca. Jadi itu saya sampaikan di awal supaya kita tetap membaca sejarah ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan, sebagaimana Imam Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, kemudian para sahabat-sahabat ini mengatakan di antara kecerdasan anak kita salah satunya ajarkanlah mereka tarikh atau sejarah. Jadi selain mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul dan akhlak, ada satu poin yang tidak boleh kita lihat, kenapa mengajarkan sejarah kepada anak-anak kita. Dan itu bagian yang sangat penting untuk membentuk karakter anak-anak kita. Itu kata Ibnu Khaldun, Ibnu Sina, dan beberapa ulama besar lainnya, Imam Ghazali dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan dalam perspektif Islam. Baik, kita masuk penjelasannya. Ini Ustaz, kenapa sejak awal ngegas nih? Supaya nggak ngantuk. Oke, yang pertama, zuhurul khawarij, munculnya aliran khawarij. Pertama, nasyatul khawarij ba'da ittifaqut tarafain ala tahkim ithra mawqi'atis siffin badatil umur wa ka'anna al-fitnah qad intahat. Jadi ketika perang Siffin terjadi, lalu dari grupnya Muawiyah mengangkat mushaf, mari kita menghukumkan kembali kepada Quran, kepada Allah, sehingga sahabat saat itu ada yang ingin melanjutkan perang itu. Kata sahabat bagian Ali, itu hanya tipu daya Muawiyah dan Amr bin As. Kalian tahu siapa mereka berdua? Kata para sahabat tadi, mereka adalah ahli-ahli siasat Arab yang sangat terkenal. Itu pasti tipu dayanya. Itu kata golongan pertama. Yang golongan yang pingin perang ini nanti ujungnya jadi Syiah kan. Nah, yang satu lagi kita jadi Khawarij. Yang satu lagi kita patuh apa kata Khalifah Ali. Berhenti, perang. Nah, nanti di grup Syiahnya. Nah, yang ketiga nanti berhenti nggak mau perang lagi karena tidak mau terlibat dalam kekacauan politik. Ya sudah, kita nggak mendukung manapun. Setelah gencatan senjata pada perang Siffin, itu masing-masing pulang ke daerahnya masing-masing. Tetapi pada pihak Muawiyah tidak ada masalah karena mereka satu kata, karena penduduk Syam. Tapi pada Khalifah Ali ini terjadi beberapa gejolak. Yang pertama, sebagian dari pengikut Ali yang di Kufah itu mengatakan, atuhakkimuna rijal fi dinillah, apakah kita mau mempertaruhkan agama Allah ini hanya karena keputusan orang-orang tadi. Jadi kalimatnya sudah mulai mempertanyakan kualitas sahabat tadi karena politik. Padahal sepakat semua Muawiyah itu penuh disolyu, Amr bin As itu sahabat luar biasa, Ali itu yang diberikan kabar gembira masuk surga. Tapi sudah keluar kalimat atuhakkimuna rijal fi dinillah. Apa kita mau menggadaikan agama Allah ini dengan keputusan mereka para orang-orang politik tadi, politisi tadi gitu. Summa a'lanu ghadabahum, mereka tidak terima dan mengatakan la hukma illa lillah. Hukum Allah ini berdasarkan hukum Allah, bukan pemuka-pemuka agama tadi. Dan orang yang menolak ini di wilayah Khalifah Ali kurang lebih 12.000 orang. Kalau dihitung dapil udah masuk satu kursi itu kan. Mundur, nggak terima mereka. Jullahum, tapi yang mengagetkan dan luar biasa, min hafazatil Qur'anil Karim. Mereka adalah para penghafal Al-Quran.
yu'rafu bil khawarij, yang disebut dengan khawarij dari kata-kata kharaja li khurujihim an ta'ati amiril mu'minin, yang mereka menyatakan keluar dan tidak patuh kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Fasaddaqat fihim nubu'atihin Nabi sallallahu alaihi wasallam tamruqu mariqah inda furqah minal muslimin yaqtuluha awla ta'ifataini bil haqq. Nanti kata Rasul, memang ada hadis Rasul yang mengatakan nanti menjelang akhir zaman akan muncul kelompok orang yang saling berperang, yang salah satunya di atas kebenaran, yang lainnya di atas kesesatan. Menurut kaum Khawarij, hadis ini mungkin sesuai dengan kisah hari ini, bahwa Khalifah Ali telah keluar dari hak, Muawiyah keluar dari hak, maka semuanya sesat, mereka harus dibunuh. Dan itu keputusan dari Khawarij. Kata para pendukung Khawarij ini, tidak bisa kita meneruskan manusia-manusia ini. Kita harus tuntaskan ini agar umat Islam kembali damai. Siapa tiga tokoh itu? Amr bin As, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini kan kesimpulannya sudah luar biasa itu. Padahal kata Rasul tidak dihalalkan menumpahkan darah seorang muslim kecuali 3 perkara. 1, membunuh dengan sengaja. Yang kedua, murtad, kafir setelah beriman. Yang ketiga, zina ba'da ihsan, orang yang sudah menikah berzina. Dan 3 sahabat besar ini tidak masuk ketiga itu, tapi darahnya dihalal. Makanya kalau ada orang dikit-dikit generation, dikit-dikit reformasi, dikit-dikit revolusi, khawatir mereka adalah gen-gennya Khawarij. Karena tidak bisa menyelesaikan, jadi ingin jalan pintas saja. Jadi kalau ini dimatikan semua selesai, nah, itu kan luar biasa itu efeknya. Wal Khawarij itu diambil dari kalimat kharaja, lawan dari masuk, yang oleh ulama secara pendekatan bahasa at-ta'ifah minan nas mu'allilina dzalika bi khurujihim 'anid din aw 'ala amiril mu'minin 'Ali aw li khurujihim 'alan nas. Yang dimaksud dengan khawarij adalah dari kata-kata kharaja atau khuruj, keluar dari agama Islam, keluar dari kekhalifahan Ali, dan keluar dari manusia keseluruhan. Artinya mereka punya basis tersendiri. Dan termasuklah nanti Khawarij ini dikategorikan embrio atau titisan dari Zulkhuwaisirah. Zulkhuwaisirah itu masih ingat kisah ketika Rasul membagikan harta rampasan perang. Jadi saya masih ingat waktu itu Rasul setelah habis perang Khaybar, habis perang Hunain, itu kan membagi harta rampasan perang. Kan ada yang mengatakan, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, engkau harus bersikap adil, karena pembagian rampasan perang tidak adil. Kata Rasul, nanti dari mereka inilah muncul golongan itu, namanya Zulkhuwaisirah, dan itu fitnah akhir zaman, dan mereka adalah orang-orang yang ahli ibadah dan ahli Al-Quran. Itu sesuatu. Jadi Nabi hidup saya sudah berani mempertanyakan keputusan. Sekarang mempertanyakan keputusan para sahabat-sahabat Nabi yang bertikai dalam urusan politik. Yang saya katakan tadi sebelumnya lebih kepada meminta hak Muawiyah sebagai walinya almarhum Utsman bin Affan agar ditindaklanjuti. Tapi saatnya bergeser kepada gerakan politik. Muawiyah kekuasaannya atas Syam, sementara Khalifah Ali atas masalah Kufah dan Basrah, itu wilayah Irak. Dan dokumennya mengatakan begitu, arbitrasinya gencatan senjata, ditulis nama Khalifah Ali. Gak mau kan grupnya Muawiyah? Gak mau, jangan. Kalau Khalifah berarti kamu mengakui apa? Pemimpin Kufah dan Basrah dan Irak. Satu lagi pemimpin Syam dan Mesir. Jadi kalimatnya sudah, kata sahabat, ini seperti Hudaybiyah dahulu ini. Ketika Rasul menulis Muhammad Rasulullah, apa kata musuh Islam? Wa'il,
Jangan tulis Rasulullah, tapi Muhammad pemimpin Arab Madinah kan. Disandingkan, oh ini mirip kayak Hudaybiyah dulu. Ketika Khalifah Ali tidak mau menulis Muhammad, tapi Rasul sendiri kan mana itu dihapuskan tulisan Rasulnya itu. Nah, itu maka Dzul Khuwaisirah yang dikatakan tadi itu masuk ke situ. Atau orang yang keluar dari kekhalifahan Utsman. Jadi Khawarij itu akhirnya dimasukkan juga pada masa Nabi yang menentang pembagian rampasan perang, termasuk orang-orang yang demo ke Khalifah Utsman dan ikut membunuh itu begitu Khawarij juga, dan orang yang terakhir yang keluar dari Khalifah Ali bin Abi Thalib, sehingga golongan tiga ini disepakati oleh para sejarah adalah golongan Khawarij yang keluar dari pemimpinan yang sah. Dan nama mereka banyak, ada Muhakkimah, ada Syurah, ada Harwiyah, ada Nawasib, ada Mariqah. Tapi yang paling masyhur namanya adalah Khawarij. La hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah saja. Jadi semua kembali kepada Allah, semua kembali kepada Al-Quran. Tidak ada lagi penjelasan yang lain, dan semuanya harus patuh kepada penjelasan Nabi bahwa nanti akan muncul banyak sekali pertumpahan darah, maka yang kembali kepada Al-Quran itulah yang paling selamat. Tapi mereka lupa ada hadis lain, kata Rasul akan muncul di akhir zaman golongan yang merasa paling benar, golongan yang ahli ibadah yang tidak didahulukan, tapi dia mengkafirkan atau menghalalkan darah orang lain seperti lepasnya anak panah dari busurnya. Cepat sekali, kafir, masuk neraka, halal darah. Dan Rasul sampaikan itu, yumarriquna minad din muruqas sahmi minal ramiyah. Seperti anak panah lepas dari busurnya. Kenapa enggak pistol, Ustaz? Karena dulu belum ada pistol itu aja. Berarti secepat peluru lepas gitu ya. Cuk. Tetapi ketika ditanya Khalifah Ali bin Abi Thalib, bagaimana status Khawarij ini? Apakah mereka kafir, murtad atau seperti apa? Khalifah Ali mengatakan hum laisu kuffar. Mereka bukan kafir, mereka bukan murtad dan bukan musyrik. Jadi mereka tidak keluar dari Islam, mereka hanya berbeda dengan kita. Nah, itu kata Khalifah Ali. Ini untuk menunjukkan Khalifah Ali tidak setuju tapi juga tidak mengkafirkan mereka. Karena kalau Khalifah Ali mengkafirkan, ya Khalifah Ali di Khawarij juga kan begitu. Nah, ditanya, dirujuk dari Tariq Ibnu Syihab, merujuk kepada kitab Ibnu Abi Syaibah Al-Musannif dengan Abdul Razzaq Al-Musannif. Apa kata Tariq bin Syihab meriwayatkan, kuntu an inda Ali fasuila an ahli Nahrawan ahum musyrikun. Aku bersama Khalifah Ali, aku bertanya status orang-orang Khawarij di Nahrawan, karena mereka berkumpul di sebuah lembah namanya Nahrawan. Apakah mereka syirik? Kan itu kata Khalifah Ali, kalau syirik apa yang mereka sekutukan? Tidak ada, berarti mereka bukan syirik. Apakah mereka orang-orang munafik? Orang-orang munafik itu jarang beribadah. Mereka ahli ibadah, mereka bukan munafik. Kalau begitu mereka siapa, wahai Khalifah Ali? Hum baghaw alaina. Mereka berbeda dengan kita dan sedang menentang kita. Itu kata Khalifah Ali. Jadi Khalifah Ali saja yang jelas-jelas mereka menolak Khalifah Ali, mengkafirkan Khalifah Ali, tapi Khalifah Ali tidak mengatakan mereka musyrik, munafik atau kafir. Dia katakan dia berbeda dengan kita dan dia sedang menentang kita. Tapi para ulama itu sepakat juga, di antaranya Ibnu Taimiyah mengatakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-ummah muttafiquna ala tadlilil khawarij. Jadi semua umat sepakat Khawarij itu sesat. Tapi ulama berbeda pendapat apakah mereka kafir atau murtad. Itu yang berbeda pendapat. Tetapi secara umum yang masyhur mereka dikatakan sesat. Adapun yang mengatakan mereka kafir ada sebagian kecil, yang mengatakan mereka murtad juga ada sebagian kecil. Tapi secara umum mereka dikatakan bughod. Apa itu bughod? Yang memberontak kepada pemerintah yang sah. Jadi bukan kafir,
bukan murtad. Itu kesepakatan para ulama. Wa qala al-Khitabi. Al-Khitabi mengatakan ajma'u ulama muslimin, ulama sepakat bahwa Khawarij adalah sesat. Tetapi menikah dengan mereka, memakan makanan mereka itu bukan hal yang terlarang karena mereka juga muslim. Tapi berbeda dengan kira begitu kalimatnya. Sehingga menikah dengan mereka, makan bersama mereka, sholat bersama mereka itu tidak membatalkan kualitas agama kita. Oleh karena itulah Khalifah Ali sebelum kembali ke Kufah itu berkali-kali mengirim utusannya untuk membuat Khawarij kembali kepada Khalifah Ali. Dan dia mengutus Hibrul Ummah, penanya umat. Siapa itu? Abdullah bin Abbas, yang kata Nabi adalah orang yang luar biasa. Apa doa Nabi kepada dia itu? Jadikanlah Ibnu Abbas itu paham agama dan paham terhadap berbagai penjelasan tafsir atas agama. Bahkan Khalifah Umar memakai pendapat Ibnu Abbas dalam masalah penjelasan tafsir Quran. Diutuslah Abdullah bin Abbas. Alhamdulillah 4.000 orang taubat dari 12.000 itu kembali kepada Islam. Yang 4.000 lagi bertahan, tetap menolak Khalifah Ali. Yang 4.001 lagi tidak mau berpihak kemanapun, menyendiri. Artinya ya sudah, kami nggak mau ikut lagi, itu sudah selesai. Kami tidak lagi terkait Khalifah Ali maupun Khalifah Muawiyah. Itu beberapa hal dan dialognya luar biasa antara Abdullah bin Abbas dengan para kaum Khawarij. Dan seperti apa cara komunikasi Khalifah Ali kepada mereka? Yang pertama menjelaskan tentang inil hukmu illa lillah, bahwa hukum itu hanyalah kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas bahwa itu tetap harus membutuhkan penjelasan dari orang-orang yang bersama Rasul. Dan orang-orang bersama Rasul adalah orang-orang yang telah diakui keadilannya dan tidak mungkin menjelaskan yang bertentangan. Yang kedua, bahwa Khalifah Ali tidak menganggap mereka orang kafir, orang murtad. Buktinya setelah diperangi tidak diambil rampasan perang mereka, dan mereka dikuburkan selayaknya orang Islam meninggal dan dihormati dan dikembalikan ke keluarganya masing-masing. Dan mereka menghapuskan nama Khalifah Ali sebagai Amirul Mukminin, dan itu tidak dianggap sebagai pembangkangan karena dulu juga Nabi Muhammad dihapus namanya dari Rasulullah SAW. Jadi dijelaskan begitu, dari 12.000 itu 4.000 orang kembali. Karena kata Ibnu Abbas, aku lebih memahami tentang agama ini sebagai Rasul mengatakan kepadaku, jadi tidak ada masalah kalau kalian terjadi pertengkaran kata dalam Al-Quran, terus kita mengirim orang ketiga untuk menjadi penengah. Apakah orang yang ketiga itu juga keluar dari Islam? Kan tidak. Jika kalian mengatakan bahwa keputusan seorang ini keputusan benar Allah, bukankah ketika kalian di tanah haram membunuh hewan buruan, melanggar persatuan, itu kan keputusan juga diambil bahwa kita harus bayar dam. Apakah itu keluar dari Islam? Tidak. Karena semua itu ada dasarnya, ada pertimbangan. Dan karena kalian mengatakan bahwa mereka dianggap murtad atau kafir, tidak. Perang Unta saja ketika Aisyah dikalahkan, dia dihormati, dimuliakan. Tolha Zubair juga dihormati, dimuliakan. Dan yang meninggal dari perang Unta itu semua dikuburkan tidak seperti musuh, tapi seperti saudara yang meninggal karena kecelakaan, dikuburkan bersama, didoakan. Dan tidak ada yang ditolak dari mereka dan tidak dirampas perangnya. Jadi kalau kalian kata kalian bahwa kami menghalalkan darah dan kita saling bertengkar, tidak, karena kita orang-orang yang sangat menghargai satu dengan sama lain. Kalau Aisyah ingin kalian katakan tidak baik, Allah sudah mengatakan semua istri Nabi yang pernah menikah dengan Nabi itu menjadi ibunda seluruh umat Islam dan tidak disakiti, kan? Dihormati, dimuliakan, dan diminta tidak ikut dalam perang.
Sementara kalian menghapus nama itu, masih ingat perang Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah di mana nama Rasul dihapus. Nah, jadi itu tidak ada masalah. Dan kalian tahu siapa yang menolak menghapuskan nama Rasulullah, kata Abdullah bin Abbas, ya Ali. Kan kata Rasul, kata dari grupnya Quraisy kan hapus, Wa'il itu hapus ini, hapus nama Rasulullah kan. Ali nggak mau, saya nggak mau hapus, itu Rasulullah. Kata Rasul hapus, Ali nggak mau. Yang mana itu? Rasul sendiri yang hapusnya. Kalian tahu bagaimana komitmen Ali sangat menjaga Rasulullah SAW. Berarti dia tidak mungkin akan menghalalkan darah kalian. 4.000 orang langsung taubat kan kembali. Itu berarti dialog luar biasa. Tapi yang sisanya, nah itulah yang dengan berjalannya waktu diajak bicara, diajak dialog, tetap keras, bahkan walil asaf lan tanfa siyasatul hilmi allati intajaha al Khalid. Tidak ada gunanya, bahkan mereka mengatakan bahwa grupnya Khalifah Ali telah keluar dari Islam. Lalu kata Khalifah Ali terkait dengan kaum Khawarij ini, kita menggunakan 3 hal. Kata Khalifah Ali, innalakum alaina alla namna'kum fai'an madamat aidikum ma'ana. Yang pertama, kami tidak akan melarang kalian menerima fai' atau bayaran atau rampasan perang selama kalian bersama kami. Tidak kami ambil hak kalian. Yang kedua, tidak kami larang kalian di masjid di rumah Allah yang sama, karena kita sama-sama, dan kami tidak akan memerangi kalian kecuali kalian memerangi kami. Jadi Khalifah Ali sudah mengatakan tidak akan mengganggu. Tetapi dengan perkembangannya, mereka sendirilah yang mencoba membuat kerusuhan, sehingga Khalifah Ali tidak punya pilihan kecuali harus mengirimkan kepada mereka untuk memerangi mereka. Jadi dengan penjelasan tadi menegaskan bahwa Khalifah Ali tidak mau meneruskan peperangan dengan para kaum Khawarij karena mereka bagian dari umat Islam, tapi mereka lah yang memfitnah Ali, mengatakan Ali pengkhianat, mengatakan Ali keluar dari Islam, mengatakan Ali fasik, mengatakan Ali kafir, sehingga tidak ada pilihan kecuali harus berperang. Dan ketika mereka berperang, Khalifah Ali masih mengirim lagi utusan untuk berdialog. Bagaimana kita tidak perlu perang karena akan banyak tumpah darah umat muslimin. Bagaimana pendapat kalian? Mereka bertanya, bagaimana kalian melihat Abu Bakar dengan Umar? Jawabannya, Abu Bakar orang baik, Umar orang baik. Bagaimana kalian melihat Khalifah Utsman? Utsman orang baik kecuali pada akhir-akhirnya. Bagaimana kalian melihat Khalifah Ali? Ali juga orang baik kecuali setelah tahkim dia telah keluar dari Islam. Dari situ sudah tidak bisa lagi dipersatukan, maka peranglah menjadi solusi. Dalam peperangan itu, karena mereka tidak banyak, akhirnya Ali berhasil bersama pasukannya untuk menyelesaikan ini, sehingga tidak banyak, karena akhirnya yang dari semua itu tinggal dari 4.000 orang yang menolak itu tinggal 1.000 yang masih bertahan, mereka yang melarikan diri, tapi yang lainnya dimaafkan dan dikembalikan kepada kampung halamannya masing-masing. Dan pemimpin-pemimpinnya yang akhirnya dibunuh, contohnya Abdullah bin Wahab ar-Rasibi, Hurqus bin Zuhair, Shuraih ibnu Auf, Abdullah ibnu Sufyan as-Salmi, dan tidak ada yang terbunuh dari pendukung Khalifah Ali yang berbeda kecuali hanya 12 orang. Jadi ketika diperangkan dibunuh pemimpinnya, yang 4.000 tadi kembali ke Islam, yang 4.000 lagi 3.000-nya ikut kembali lagi, yang 1.000-nya diperangi, sehingga tidak banyak yang akhirnya terbunuh, dan dari Khalifah Ali hanya 12 orang yang terbunuh, sehingga dengan begitu terselamatkanlah umat Islam dari kehancuran yang luar biasa. Dan orang-orang yang terluka, orang-orang yang ditawan, dibebaskan, diobati, diberikan hak seperti biasa, dan tidak ditawan para istri dan harta mereka, dan tidak diambil sedikit pun dari harta yang mereka punya. Jadi tidak seperti hukum perang, karena ada rampasan perang, anak istri dijadikan budak dan sebagainya. Itu tidak dilakukan oleh Khalifah Ali terhadap pengikut Khawarij. Yang kedua, munculnya Syiah.
Ibnu Khaldun mengatakan Syiah ini adalah orang-orang yang mendukung Ali, yang dukungannya itu menjadi tersesat ketika mereka sampai mengatakan Ali adalah manusia pilihan Allah dan dia telah menjadi nabi. Jadi sampai di situ problemnya, sehingga akhirnya dianggap juga telah keluar dari Islam. Apa kata Syahrastani, salah seorang pengarang kitab Milal wa Nihal? Asy-Syiah humul ladzina syayaw 'aliyan al-khusus. Jadi Syiah itu awalnya mengikut semua keputusan Khalifah Ali dan mendukung kekhalifahannya, mendukung dia berhak menjadi khalifah, tetapi mereka melewati batas dengan mengatakan kekhalifahan Islam hanya dari Khalifah Ali dan keturunannya, tidak boleh dari orang lain. Makanya ketika Muawiyah menjadi khalifah, Syiahlah yang sangat menentang, karena menurut Syiah yang berhak jadi khalifah setelah Ali adalah Hasan, setelah Hasan adalah Husain, setelah Husain adalah Muhammad bin Bakar al-Hanafiyah. Ada anak Ali yang ketiga itu bukan dari Fatimah, Muhammad bin Muhammad al-Akbar atau Muhammad bin Bakar al-Hanafiyah. Nah, itu yang berhak menurut Syiah. Selain itu berarti mereka bukan penerus daripada khalifah. Dan mereka mengatakan bahwa imamiyah atau kepemimpinan hanya milik Ali dan keluarga Ali dan keturunannya. Itu kata Syahrastani, pengarang kitab Milal wa Nihal. Berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari, mahabbatu Ali wa taqdimuhu 'ala as-sahabah faman qadimahu 'ala Abi Bakar wa Umar fa huwa ghalin fi tashyi'ihi. Orang-orang yang mencintai Ali sehingga membuat Ali lebih mulia dari sahabat yang lain, ketika mereka mengatakan Ali lebih mulia dari Abu Bakar Umar, maka disebut dengan Syiah Rafidah. Nah, ketika mereka tidak menolak kemuliaan sahabat lain, maka itulah dianggap dengan Syiah yang biasa, atau dalam penjelasan fikih Syiah Zaidiyah. Mereka tidak menolak kemuliaan sahabat Abu Bakar, Umar dan Utsman, tapi mereka juga memuliakan Khalifah Ali. Nah, Syiah Zaidiyah ini masih ada tapi nggak banyak. Nah, tapi yang paling besar Syiah Rafidah yang menghina Abu Bakar, Umar, bahkan yang paling parahnya mengatakan Abu Bakar masuk neraka, Umar masuk neraka, Aisyah penghuni neraka. Itulah yang nanti menjadi Syiah Rafidah. Syiah Ghullat yang paling tinggi mengatakan Ali adalah nabi dan penyebarnya adalah Abdullah bin Sabah yang terus-menerus mengangkat kemuliaan Khalifah Ali dan mengarang kisah-kisah tentang kemukjizatan dan kehebatan Khalifah Ali. Bagaimana sikap Ali? Nah, kita lihat. Yang pertama, grup yang memuliakan, kelompok yang memuliakan Ali terhadap Abu Bakar dan Umar, dan Khalifah Ali menegur mereka. Diriwayatkan dari Muhammad bin Habib dari anaknya, aku bertanya, bagaimana mereka yang mengatakan Ali lebih baik, Abu Bakar, Umar tidak lebih baik? Kata Ali, mereka adalah penipu-penipu, pembohong-pembohong, yang mereka ucapkan dari mereka semua adalah ucapan-ucapan dusta. Maka jangan pernah percaya dengan mereka. Itu komentar Khalifah Ali ketika ditanya oleh anaknya Muhammad bin Hanafiyah, bagaimana menyikapi Syiah seperti ini? Itu dusta. Tidak mungkin. Abu Bakar, Umar adalah dua sahabat yang dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, mereka yang memuliakan Khalifah Ali dan menghinakan Khalifah Utsman. Rusak Allah mengatakan tidak, Utsman itu adalah menantunya Rasul dan mendapat gelar dua cahaya, menikahi dua putri Rasulullah SAW. Jadi mereka dusta, pembohong, jangan dengarkan. Yang kedua, kaum Sabaiyah, yaitu pengikut Abdullah bin Sabah, yang mengatakan Ali adalah seorang nabi. Maka dalam hal ini, dalam satu riwayat, mereka diperangi, diminta oleh Ali untuk kembali. Kalau tidak, mereka akan dihalalkan darah dan dibakar. Dan satu riwayat dikatakan mereka dihukum, ditanya, masih meyakini, akhirnya mereka dihukum bakar oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang selanjutnya, yang menghina sahabat. Nah, jadi
mengangkat Khalifah Ali dan menghinakan seluruh sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini Khalifah Ali juga mengatakan inna hadzal khabis, ini adalah orang-orang kotor, orang-orang yang tidak layak didengarkan ucapannya karena menghina seluruh sahabat. Termasuk nanti mereka mempersalahkan Hasan putranya Ali yang mau bersepakat dengan Muawiyah. Nanti kita bahas terakhir kalau Allah berikan kita kesempatan untuk membahas tentang kelebihan Hasan yang menghina Khalifah Ali yang menyerahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu juga dianggap oleh Syiah sahabat-sahabat yang tidak mulia, termasuk Hasan. Padahal Hasan itu kan anaknya Khalifah Ali. Jadi Syiah itu kan yang dipuji siapa? Husain. Karena yang berani melawan itu kan Husain. Hasan malah menyerahkan. Makanya dalam sejarah itu Khalifah Ali dipuji baru Husain. Enggak pernah nyebut nama Hasan. Karena Hasan dianggap tidak layak karena bersepakat dengan Muawiyah. Kemudian yang paling bahaya tadi mengatakan Nabi ya, yang paling bahaya dikatakan Ali adalah Imam Mahdi. Nah, ini yang sekarang yang lagi rame. Ada nyanyinya kan Salam ya Mahdi itu. Nah, Imam Mahdi yang nanti akan muncul pada hari kiamat untuk menjelaskan untuk apa mengenai umat Islam. Yaitu Khalifah Ali. Jadi Khalifah Ali diyakini belum mati. Karena memang kan sampai sekarang kuburannya nggak ada yang tahu. Kan dirahasiakan kematian Khalifah Ali itu sehingga mereka meyakini dia akan muncul nanti menjadi Imam. Di mana Imam Mahdinya? Orang Syiah pun tidak bisa menjawab. Bagaimana sikap Ali? Yang pertama, Khalifah Ali berlepas diri. Saya tidak bertanggung jawab dan mereka adalah orang-orang yang tidak dipercaya. Yang kedua, mereka diperintahkan untuk dihukum bahkan dibakar kalau mereka tidak kembali ke dalam Islam, dan itu diambil dari Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari ketika mereka dibakar dari hadis Ikrimah. Ali meminta mereka harus kembali. Dan Ali menggunakan kalimat manadana faqtulu, barang siapa yang mengganti agamanya maka halal darahnya. Sehingga Ali menghukum mereka. Kata Ibnu Qayyim juga sama, orang-orang seperti ini bagaimana Khalifah Ali menghukum mereka sejak awal seperti menghukum orang kafir. Untuk Syiah Rafidhah sama Syiah yang menganggap Khalifah Ali sebagai nabi. Kebijakan-kebijakan terkait pada masa Khalifah Ali itu terkait dengan munculnya beberapa ini. Yang pertama, ada informasi para ulama mengatakan bahwa Khalifah Ali mengganti seluruh gubernur pada masa Utsman. Dibantah oleh pengarang ini, tidak semua diganti. Yang diganti Khalifah Ali hanyalah gubernur Syam, yaitu Muawiyah. Yang lain mereka mengundurkan diri sebelum diganti oleh Khalifah Ali. Basrah, Kufah itu mengundurkan diri sebelum diganti oleh Khalifah Ali. Mesir juga mengundurkan diri baru diganti oleh Khalifah Ali. Tapi yang diganti Khalifah Ali hanyalah gubernur Syam, itulah Muawiyah. Jadi tuduhan mengatakan bahwa Ali itu mengganti seluruh orang-orang yang dipilih oleh Utsman bin Affan itu dibantah karena hanya satu yang digantikan. Kemudian Khalifah Ali memindahkan ibu kota dari Madinah ke Makkah karena Khalifah Ali tidak ingin masyarakat Madinah ternodai setelah kasusnya Utsman bin Affan, dan para penduduknya sudah mengatakan kepada Ali, kami tidak mau terkait dengan politik, kami tidak ikut campur, sehingga Khalifah Ali perlu mencari dukungan memindahkannya ke Kufah. Dan di Kufah itu posisi tengah, sangat dekat dengan Syam sehingga bisa menyelesaikan pemberontakan dari Syam. Kemudian yang terakhir, kenapa Kufah? Karena merekalah yang setia yang mendukung Khalifah Ali sampai perang Siffin. Dan yang terakhir, kenapa dipindahkan ke Kufah? Itu karena sudah meluasnya Khalifah Islam di Madinah, posisinya sudah tidak aman dan sahabat sudah tidak mau terkait dengan politik, sehingga pindah ke Kufah agar bisa lebih fokus bersama orang-orang yang masih ikut bersama Ali sehingga bisa menyelesaikan banyak masalah. Kemudian pengadilan dalam masa Ali luar biasa. Yang pertama, Khalifah Ali mengatakan kebijakan pengadilan merujuk kepada Khalifah Umar. Artinya kata Khalifah Ali, Khalifah sebelumnya telah menetapkan jangan diganti, keputusan mereka adalah keputusan yang mutlak, dan pengadilan berdiri sendiri tidak terganggu oleh keputusan Khalifah. Siapapun yang berperkara kalau sudah pengadilan mengatakan masukan maka tidak boleh diganggu. Bahkan Khalifah Ali pun tidak bisa mengintervensinya. Nah, ini salah satu keterangan Khalifah Ali. La yambagi ayatun al-qadi
qadiyan hatta takuna fi khamsati khisal. Seorang qadi atau hakim harus punya 5 syarat baru berhak menjadi seorang hakim. Yang pertama, afif, dia harus bersih. Halim, dia harus santun. Alim bima kana qablah, dia harus menguasai kebijakan keputusan hakim sebelumnya. Jadi harus punya referensi bagaimana hakim-hakim sebelumnya punya keputusan. Yang keempat, yastashiru zawil albab, selalu meminta pendapat orang-orang cendekia, orang-orang soleh. Yang keempat, wala yakhafullah, tidak takut bertentangan dengan pemimpin atau penguasa. Itu baru hak menjadi seorang hakim. Kemudian mempersamakan hak di depan semuanya, tidak membeda-bedakan bahkan terhadap khalifah sendiri, dan tidak boleh merendahkan mereka yang sedang bertengkar, apalagi memberikan kata-kata cacian atau macam-macam mereka. Semua dihormati sesuai dengan kapasitasnya. Jadi sudah muncul pada Mas Ali teori asas praduga tidak bersalah. Kemudian asyura, seorang hakim tetap meminta pendapat para orang-orang di belakangnya yang disebut dengan komite pengadilan yang memutuskan keputusan seorang hakim. Jadi tidak bisa memutuskan sendiri, dia harus minta pendapat majelis pengadilan untuk memutuskan sebuah pendapat apapun. Kemudian para hakim dan lain sebagainya, mereka adalah orang-orang yang telah diakui kualitasnya, tidak terkait dengan siapapun, dan mereka diterima keputusan mutlak dan tidak bisa dibantah. Artinya bahkan Khalifah Ali sendiri pun kalau sudah keputusan pengadilan menjalankan sesuai dengan perintahnya. Dan terakhir yang saya katakan tadi sebagai penutup, karena peperangan itu tidak bisa dihindari, 3 orang bersepakat dari Khawarij itu. Yang pertama Abdurrahman bin Muljam itu sepakat ke Kufah untuk membunuh Ali. Kemudian Barak bin Abdullah At-Tamimi ke Syam membunuh Muawiyah, dan Amru bin Bakir At-Tamimi ke Mesir membunuh Amr bin As. Pertama yang melakukan membunuh Muawiyah, dia berhasil melukai belakangnya Muawiyah. Muawiyah terluka tapi bisa diselamatkan sehingga masih hidup, dan yang membunuh Muawiyah dihukum mati. Sedangkan Amr bin As, ya itulah tadi belum waktunya meninggal ya. Pada subuh itu Amr bin As sakit gak ke masjid. Jadi yang menggantikannya itu adalah sahabat yang lain namanya Ja'dah bin Habirah. Dia menjadi imamnya. Ditusuklah itu. Dikira oleh pembunuh ini sudah membunuh Amr bin As. Besoknya kabar yang meninggal, setelah itu siangnya kabar yang meninggal bukan Amr bin As karena dia sedang sakit, sehingga dia tidak terbunuh. Nah, siapa yang berhasil? Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Khalifah Ali. Ketika Ali terbunuh, ketika Ali ditusuk, kata Ali, wahai Hasan, tangkap yang membunuhku. Kalau aku wafat karena bunuhannya, maka kisos dia. Tapi kalau aku nanti selamat, maka maafkan dia. Kita lihat nanti apa hukumannya. Itu kata Khalifah Ali ketika dia ditusuk memimpin sholat subuh. Nah, kemudian sebelum Khalifah Ali meninggal, minta sahabat, Khalifah Ali, coba sebutkan siapa khalifah sesudahmu. Kata Khalifah Ali, saya tidak ingin menunjuk, tapi saya serahkan kepada kalian, pilihlah siapa yang terbaik. Artinya Khalifah Ali tidak memerintahkan anaknya menjadi khalifah sesudahnya. Dia katakan, saya tidak melarang, saya tidak menyuruh. Ma'anhakum wala amurakum fa antum a'lam. Saya tidak mau memilih atau memerintahkan, kalian lebih tahu pilih pemimpin yang kalian inginkan. Itu kata kalian. Artinya Khalifah Ali tidak mewariskan kekhalifahan kepada anaknya Hasan. Tapi setelah wafat Khalifah Ali, Qais bin Sa'ad bin Ubadah mengangkat tangan Hasan lalu mengajak semua orang untuk membaiat Hasan. Itulah kenapa Khalifah Hasan tidak dihitung 4 khulafaur rasyidin, karena diangkat oleh sebagian kecil sahabat yang hadir ketika pemakaman Khalifah Ali. Dan Khalifah Ali diriwayatkan tidak memerintahkan dan tidak melarang menunjukkan Hasan pengganti Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi ini clear bahwa Nabi sebelum wafat tidak menunjuk siapapun. Abu Bakar karena kesepakatan sahabat, dan Khalifah Utsman Ali ketika wafat tidak menunjuk siapapun. Itu hanya kesepakatan dari Qais bin Sa'ad bin Ubadah mengangkat Hasan penerus Khalifah Ali bin Abi Thalib. Itu yang bisa saya sampaikan.
Kembali lagi saya mohon maaf memakan waktu sampai terang. Yang bertanya boleh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Silakan. Bedanya perang Ghazwah dan perang syariah. Perang Ghazwah dan perang syariah. Oh iya, baik. Saya pernah jelaskan itu ketika pertama kali saya menjelaskan peperangan Badar. Jadi Ghazwah itu adalah perang yang Nabi ikut serta, atau disebut dengan ekspansi militer. Kalau bahasa Indonesianya, Rasul ikut bareng, namanya Ghazwah. Sedangkan syariah itu ekspedisi militer yang Rasul nggak ikut. Jadi Ghazwah itu Nabi ikut, syariah Nabi nggak ikut. Tapi ada satu Ghazwah yang Nabi nggak ikut tapi dianggap Nabi ikut, yaitu perang Mu'tah. Kenapa? Karena Rasul menceritakan kisahnya itu live. Jadi oleh sejarah dikatakan Rasul itu Ghazwah, padahal itu syariah karena Rasul nggak ikut. Tapi Rasul mengatakan seperti komentator kan, hari ini dipegang bendera oleh sahabat Abdullah bin Rawahah, dia wafat, berpindah tangan ke Ja'far bin Abu Thalib. Ja'far tangannya dipotong satu, dia pindah ke tangan satu lagi, dipotong satu, dia wafat. Nanti di hari kiamat dia akan terbang dengan sayap dari Allah Subhanahu wa taala. Baru kata Rasul, hari ini bendera dipegang oleh pemimpin pedang Allah yang terhunus. Siapa itu? Khalid bin Walid. Nah, jadi Rasul cerita itu seperti live begitu. Maka oleh sejarah dikatakan dia Ghazwah, padahal tidak. Nah, jadi Ghazwah itu peperangan yang Nabi turut serta, sedangkan syariah ekspedisi militer yang Nabi tidak ikut serta. Begitu Pak perbedaannya. Jadi kalau nanti ada bukunya tuh, Kitabul Maghazi Wasyar, berarti kitab tentang perangnya Rasul dan ekspedisi militer pada masa Rasul. Ada kitabnya, Kitab Al-Maghazi Wasyar. Makasih. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, Ya. apakah orang-orang yang mengambil Syiah menjadi Syiah itu adalah orang-orang yang dari Persia saja? Karena ada pengertian begini. Jadi ada dendam terhadap Umar bin Khattab karena Persia dikalahkan. Terus kemudian kenapa Husain? Karena anaknya Kaisar Persia dikasihkan sama Husain gitu. Ya. Ampun dan sebagainya. Tuduhan itu tidak sepenuhnya benar, tidak sepenuhnya salah. Jadi yang perlu diketahui, setelah Fatimah wafat, Khalifah Ali itu banyak menikah juga dengan banyak perempuan, tapi memang yang dikenal anaknya kan Hasan Husain kan. Padahal dia punya anak yang lain, Muhammad Al-Akbar, Muhammad bin Hanafiyah, Muhammad bin Bakar, yang dari istri yang lain. Sebagaimana Khalifah Utsman juga sama. Nah, ketika Husain itu juga salah satu istrinya ada orang Persia tadi. Dari situlah masuk keturunan Husain yang terus sampai sekarang. Nah, kenapa Syiah itu diidentikan dengan Persia? Karena orang-orang yang mendukung Husain untuk memberontak kepada dinasti Muawiyah adalah orang-orang yang bersama Husain, yaitu orang-orang Persia tadi. Sehingga dinisbatkan kepada Persia yang sekarang besar di Iran kan begitu ya. Dan terkait dengan itu, karena Syiah ini dalam perjalanannya juga dimasuki oleh orang-orang Persia tadi yang dulu dikalahkan Umar. Jadi memang ada itu hanya analisa para sejarawan, kenapa Persia itu benci sekali karena dulu dikalahkan oleh Umar bin Khattab. Jadi masuk melalui jalur Husain. Sama, tapi oleh sejarawan dibantah. Tidak seperti itu. Itu karena politik saja, ingin berkuasa saja. Sama seperti kisah yang saya katakan kemarin, kenapa Aisyah itu perang melawan Ali? Kan ada ceritakan di sini. Itu karena ada statement ketiga, Aisyah itu tersinggung sama Khalifah Ali ketika kasus Aisyah dituduh selingkuh. Karena kan sahabat ada 3 bagian. Sahabat pertama mengatakan, wahai Rasulullah, jangan engkau terpengaruh oleh informasi yang ada. Istrimu itu yang nikahkan Allah. Enggak mungkin yang Allah nikahkan itu mereka punya celah. Itu kata Khalifah Umar. Nah, berarti kan luar biasa tuh pendapat Khalifah Umar. Kata Utsman, enggak mungkin lah istri Rasul itu yang pilihan Allah itu salah. Kalau Allah salah pilih berarti bahaya ini. Itu kata Utsman bin Affan. Kata Abu Bakar, karena yang tertuduh putriku, aku enggak mau komen. Kalau aku katakan benar putriku, aku kualat sama Rasul.
Kalau aku katakan yang benar Rasul, berarti aku nggak cinta sama anakku, jadi aku no komen. Khalifah Ali komennya, enggak, saya Rasul masih banyak perempuan lain, udah ceraikan aja, nikah sama yang lain. Itu diambil oleh musuh Islam, dianggap itu punya tanah, katanya tidak mungkin Khalifah Aisyah itu sepicik itu. Masa hanya karena sakit hati dulu ke bawah sampai perang onta? Dan kenapa sampai harus 3 khalifah dia baru perang onta, baru dendamnya ada? Kan nggak masuk akal. Nah, jadi sama juga itu tadi, tidak sepenuhnya benar, tidak sepenuhnya salah. Itu hanya analisa sejarawan yang dikait-kaitkan dengan dendamnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Tapi kan jauh sekali Husain pada Umar itu. Dari 12 Hijriah ke ini kan bertahun-tahun jauh gitu. Kalaupun ada kaitannya ya maksudnya. Kan nggak mungkin ahli surga itu. Iya, makanya kan nggak mungkin juga seperti Aisyah itu bapernya sampai 4 khalifah kan begitu. Nggak mungkin kan Persia itu sampai segitu. Itu gini, itu hanya kalau dikatakan sekarang ya, itu hanya cara orang untuk mendapatkan dukungan dengan mengkait-kaitkan. Jadi ketika Syiah itu berkuasa muncul Indonesia Abbasiyah, itu kan mereka menggunakan tongkatnya Nabi. Ini tongkat Nabi, keturunan Nabi, mencintai Ahlul Bait, tapi hanya dijual untuk apa? Untuk diambil dukungan, nanti bisa ditinggalkan. Emang Ahlul Bait selama dinasti berkuasa dihormati? Enggak juga, ditangkapin juga. Jadi itu sampai sekarang masih kepake kan? Ya, kita sekarang mau pemimpin kan ngambil suara umat Islam, diambil suaranya kan? Tapi adakah kebijakan para caleg-caleg itu kepada Islam? Enggak juga. Pendidikan Islam nggak ada bantuannya, Islam tertinggal. Tapi kalau sudah mau caleg, ya dikunjungi semua, dapat karpet masjid, dapat bantuan majelis taklim, dapat sembako. Tapi setelah mereka naik, ada kebijakan kepada Islam? Enggak ada. Mana ada sekolah-sekolah Islam yang berkembang setelah mereka berkembang? Enggak ada. Berkembangnya kapan? Mau naik aja, dapat sembako, dapat beras, dapat foto, dapat ini. Sama. Jadi itu hanya menjual nama. Itu hanya untuk mendapatkan apa? Dukungan saja, Pak. Itu kata sejarawan, karena tidak mungkin para sahabat yang saya katakan di awal tadi, tidak mungkin sahabat serendah itu pikirannya. Gitu. Makanya kata pengarang kitab ini, kita menghargai kemuliaan sahabat dengan tidak melampaui persamaan kepada mereka, tapi fakta sejarah begitu, anggap itulah ijtihad mereka. Kalau mereka salah dapat pahala 1, kalau mereka benar dapat pahala 2. Dan yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu kata pengarang ini. Dia sangat hati-hati. Karena ini kan seperti nanti kalau dikatakan begini faktanya berarti menghina sahabat. Kita kan tidak boleh menghina sahabat. Kenapa kita dengan Syiah itu tidak bisa bersatu? Karena Syiah menghina sahabat Nabi kan, Abu Bakar, Umar, Aisyah dengan Hafsah. Nanti katakan itu masuk neraka semua itu. Bisa tidak iya. Iya. Iya, yang kasus sampah rame ya itu. Jadi kalau saya nggak bawa di sini ya, nanti kalau kawan-kawan ada videonya itu. Asyhadu alla ilaha illallah, itu apanya ya? Masanya syahadatnya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Abu Bakr wa Umar wa Aisyah wa Hafsah kulluhum finnar. Nah, itu syahadatnya begitu. Saya bersaksi atas Allah, saya bersaksi Muhammad Rasulullah, dan saya bersaksi dan meyakini Abu Bakar, Umar, Hafsah dan Aisyah masuk neraka. Itu syahadat mereka. Dan itu saya dikirim videonya, benar itu. Yang Rafidah itu. Ya, Syiah Rafidah, Syiah Isna Asyar, Syiah Imamiyah. Yang masih kita ada namanya Syiah Zaidiyah. Tapi memang itu enggak banyak, sangat sedikit, tapi memang ada. Dalam fikih kan sering diambil itu pendapat mazhab Syiah Zaidiyah. Tapi sekali lagi itu tidak banyak. Tapi ada. Begitu Pak, Allah. Tadi silakan Bu, dari Ibu ada yang mau ditanyakan? Ya, ini saya mau terang. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan hari ini kita telah selesai membahas tentang 4 khulafaur rasyidin. Adapun Khalifah Hasan bin Ali itu tidak dihitung sebagai khulafaur rasyidin karena pengangkat tadi hanya diangkat sepihak, dan Khalifah Ali tidak pernah memerintahkan pengangkatan Hasan bin Ali. Itu hanya usulan dari Qais bin Sa'ad bin Ubadah dan diamini oleh sahabat di Madinah, di Kufah pada saat itu pasca wafatnya Khalifah Ali, yang nanti akan kita bahas.
Dan dari beberapa referensi yang saya ambil, hanya 2 kitab ini yang membahas tentang Khalifah Hasan. Yang lain tidak memasukkannya ke dalam penjelasan para Khulafaur Rasyidin karena memang tidak termasuk ke dalam itu. Dan hadis Rasul mengatakan 30 tahun 30 tahun setelah aku wafat, itulah kepemimpinan berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Jadi Nabi kan wafat tahun ke-10 Hijriah. Baru kemudian Khalifah Ali wafat tahun 40 Hijriah. 40 dikurang 10, 30. Itulah kepemimpinan yang kata Rasul yang disebut Khulafaur Rasyidin. Dan itu disepakati dengan hadis Nabi tadi 30 tahun. Berarti masuklah Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Sehingga setelah 40 Hijriah itu bukan Khulafaur Rasyidin, tapi kepemimpinan Islam baik yang sifatnya aristokrat, yang sifatnya aristokrasi, kepemimpinan keluarga dan kepemimpinan warisan, dan itu diteruskan sampai saat ini. Kita tahu Muawiyah turun-temurun, Abbasiyah turun-temurun, Fatimiyah turun-temurun, Ayyubiyah turun-temurun, bahkan dari Ottoman, Turki Utsman juga turun. Nah, maka ketika dikatakan khilafah itu yang paling murni mana? Pada 4 khalifah. Sesudah itu khilafah dalam bentuk ijtihad, bukan khilafah Islam yang dipahami seperti 4 khalifah. Demikian dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.